Pembelajaran yang lebih efektif. Teknologi pembelajaran dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa, dan memperluas akses ke pengetahuan. Pembelajaran yang personal. Teknologi memungkinkan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Solusi pengembangan sistem pembelajaran adaptif, platform pembelajaran yang personal dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulina. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang masuk pada saat saya presentasi mengenai prinsip-prinsip yang menjadi landasan teknologi pembelajaran. Nah, pertanyaan pertama yang masuk yaitu dari saudara Syahril, yang dimana pertanyaannya, dalam pemilihan teknologi untuk pembelajaran, faktor apa yang paling kritis untuk dipertimbangkan agar teknologi tersebut dapat diintegrasikan dengan prinsip belajar yang disebutkan tadi? Nah, faktor paling kritis dalam pemilihan teknologi pembelajaran adalah kesesuaian dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Teknologi harus, yaitu yang pertama, memudahkan akses. Semua murid harus dapat menggunakannya dengan mudah. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan, yaitu menarik minat dan memotivasi murid. Yang ketiga, mendukung tujuan pembelajaran, di mana membantu mencapai tujuan pembelajaran yang spesifik. Nah, yang keempat yaitu menyediakan umpan balik yang efektif, di mana murid dapat membantu memahami kemajuan mereka. Yang kelima adalah aman dan terjamin, yaitu melindungi data dan privasi murid. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, teknologi dapat diintegrasikan dengan prinsip belajar yang berpusat pada murid, inklusif dan efektif. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu dari saudara Nur Fadila Amran, di mana pertanyaannya, apa saja prinsip-prinsip teknologi pembelajaran menurut pemateri yang paling penting untuk dipertimbangkan dalam merancang pengalaman belajar yang berkualitas? Nah, prinsip penting dalam merancang pengalaman belajar yang berkualitas dengan teknologi, yang pertama, pemusatan pada murid. Nah, di mana kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat mereka. Nah, yang kedua, integrasi teknologi, yaitu gabungkan dengan strategi pembelajaran yang lebih luas. Nah, yang ketiga, aksesibilitas dan inklusivitas. Pastikan semua murid dapat mengakses dan terlibat dalam pembelajaran. Nah, yang keempat, keterlibatan dan motivasi, yaitu menggunakan teknologi untuk menarik minat dan memotivasi. Nah, yang kelima ialah efisiensi dan efektivitas, yaitu gunakan teknologi secara hemat dan efektif. Nah, yang keenam ialah keamanan dan privasi, lindungi data dan privasi murid. Yang ketujuh, pengembangan profesional, yaitu memberikan pelatihan dan dukungan kepada guru. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan dari saudara Tasman, di mana pertanyaannya, dari keempat penerapan prinsip yang telah disampaikan oleh pemateri tadi, apakah itu semua harus diterapkan dalam pembelajaran atau bisa diambil dari salah satunya saja? Idealnya, keempat prinsip teknologi pembelajaran sebaiknya diterapkan secara terintegrasi untuk pencapaian hasil belajar yang optimal. Namun, dalam praktiknya, memilih satu atau dua prinsip yang saling relevan dengan konteks pembelajaran juga bisa efektif. Nah, penting untuk mempertimbangkan kebutuhan murid, tujuan pembelajaran, dan sumber daya yang tersedia untuk menentukan strategi yang paling tepat.
Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.